Shalom, berita mission sahabat ini bertajuk Pelajar Seminar yang Enggan. Kisah Stanislav dari negara Serbia. Selepas memberikan hatinya kepada Yesus semasa remaja, Stanislav menjadi sangat aktif di gereja kampung halamannya di Serbia. Dia juga menyampaikan banyak khotbah, tetapi tidak pernah terlintas di pikirannya untuk menjadi seorang pastor. Kemudian, pastor gereja mencadangkan agar dia pergi ke program retreat selama sebulan yang dipanggil 1 bulan untuk Yesus. Stanislav tidak mau pergi. Acara itu untuk orang muda, sedangkan dia sudah berusia hampir 40 tahun. Dia menggelengkan kepalanya, tetapi pastor itu tidak akan menerima. Tidak sebagai jawaban, retreat itu pasti akan menjadi menarik, kata pastor itu. Tidak, saya tidak mau pergi, kata Stanislav. Jika Anda tidak mau pergi untuk diri sendiri, pergilah untuk gereja, kata pastor itu. Jadi, Stanislav pergi. Apa yang kurang menyenangkan hatinya adalah hanya ada seorang sahaja yang lebih tua daripadanya di retreat itu. Dia juga berusaha untuk menyesuaikan diri dengan orang-orang muda. Tetapi seorang pastor memberi perhatian kepadanya. Anda harus pergi ke seminari Adventist kita di Belgrade, kata pastor itu. Tidak, saya sudah tua, kata Stanislav. Lagipun saya sudah bertahun-tahun tidak pergi ke sekolah. Saya sudah lupa cara untuk menulis. Tetapi pastor itu sangat memujuk. Dia begitu bersemangat dalam rayuannya sehingga dia dan Stanislav menangis bersama. Oke, Stanislav akhirnya berkata. Tetapi jika saya pergi ke seminari, saya akan kehilangan pekerjaan saya. Saya tidak mempunyai uang untuk membayar iuran pengajian, dan saya tidak mempunyai simpanan. Tuhan akan mengurusnya, kata pastor itu. Stanislav berjanji untuk berdoa dan berpuasa. Dia melakukannya, serta-merta perkara mula berlaku. Ketika Stanislav menghentikan keretanya karena kesesakan jalan di retreat tersebut, sebuah kereta lain melanggarnya. Dia berpikir, Anda tahu mungkin ini adalah tanda untuk pergi ke seminari. Kemudian, dia bermain bola sepak dengan orang-orang muda. Semasa dia mengejar bola, dia terlanggar sebatang pokok. Darah memercik kemana-mana. Dia berpikir, mungkin ini adalah tanda kedua. Semasa dia berehat, kemudian di luar, sesuatu jatuh ke dalam matanya, menyebabkan matanya membengkak. Dia berpikir, ini pasti satu tanda. Saya hanya perlu sembuh, kemudian saya akan pergi. Kemudian telinganya sebelah menjadi pekak. Dia berdoa, baiklah Tuhan, ini adalah kehendak-Mu. Saya harus pergi. Saya tidak akan menunggu sehingga retreat itu berakhir. Pada masa itu, Stanislav merasakan suara bertanya, adakah saya yang melakukan semua ini kepada Anda? Dia berpikir, itu satu perkara yang baik untuk dipikirkan. Walaupun Tuhan menghendaki saya pergi, dia tidak mungkin akan melakukannya dengan cara ini. Dia tidak meninggalkan retreat itu. Tetapi selepas itu, dia pergi ke seminari. Namun, dia tidak yakin bahwa dia boleh menjadi seorang pastor. Dia pun berpikir, mungkin saya akan gagal dalam ujian kemasukan. Tetapi dia lulus. Kemudian dia berpikir, baiklah, tetapi saya pasti bahwa saya akan gagal dalam temu duga secara pribadi apabila mereka bertanya tentang kehidupan dan motif saya. Dia pun berdoa, Tuhan, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi kehendak-Mu bukan kehendak-Ku. Jadilah. Stanislav lulus temu duga tersebut dan dimasukkan ke seminari. Stanislav tidak mempunyai uang yang cukup untuk menampung iuran pengajiannya. Dia tidak menerima markah yang baik di sekolah menengahnya, namun dia pasti bahwa tiada siapa yang akan menyumbang kepada keperluan keuangannya. Tetapi yang mengejutkannya, uang mengalir ke dalam akaunnya apabila dia memperoleh E untuk semua subjek.
Dia tidak tahu dari mana uang itu datang, tetapi uang itu sentiasa dapat menampung perbelanjaannya. Peperiksaan amat menakutkan. Semasa tahun pertamanya, Stanislav sangat bimbang tentang peperiksaan teologi. Dia langsung tidak sempat menyiapkannya selepas dia diminta membuat kerja sendiri di kampus dan kerja beberapa pelajar yang telah pergi lebih awal. Stanislav hanya berjaya mempelajari 1/3 daripada bahan teologi. Lalu Stanislav pun berdoa, "Tuhan, Engkau tahu saya tidak melakukan ini dengan sengaja. Saya telah melakukan yang terbaik yang saya boleh lakukan. Saya perlukan pertolongan." Apabila dia duduk untuk mengambil peperiksaan, dia mendapati bahwa semua soalan adalah berdasarkan bahan yang dipelajarinya. Dia dengan mudah lulus peperiksaan tersebut. Hari itu adalah titik perubahan bagi Stanislav. Dia sadar bahwa dia perlu tinggal di seminari dan juga belajar. Stanislav kemudiannya menjadi salah seorang pelajar seminari pertama yang menerima beasiswa penuh. Pada masa Stanislav, yang dahulunya enggan menjadi pelajar di seminari, ditemubuan oleh Adventist Mission. Dia hanya beberapa minggu lagi untuk tamat pengajiannya. Daripada seorang pelajar yang teruk, saya kini mendapat semua yang cukup bagus, kata lelaki berusia 40 tahun itu. Tuhan sedang bekerja, saya tidak dapat melakukannya tanpa Dia. Terima kasih atas persembahan Sabat ke-13 Anda 3 tahun lalu, membantu membuka gereja baru di kawasan metro yang lebih besar di Belgrade, Serbia, yaitu tempat Stanislav menghadiri seminari. Itu saja berita mission pada Sabat ini. Terima kasih.